Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Yang dipersoalkan kemana selisih harga pengelolaan ini untuk sekian ratus triliun. Minyak gitu Pak, yang lagi rame, tapi bukan minyak goreng ya Pak, minyak BBM nih. Ini kan ada perusahaan yang namanya Patraniaga, yang anak perusahaannya Pertamina ya Pak ya, yang tugasnya adalah mulai dari pengadaan bahan mentah lalu pengolahannya. Tapi yang dijual itu kan kemarin rame nih ternyata kualitasnya tidak sesuai nih Pak gitu, malah Iya. lebih jelek dan yang yang punya kendaraan entah mobil entah motor itu pada komplain mesinnya gampang rusak gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak ini? Pertama sangat sedih ya. Hmm. Kita ini sebagai negara penghasil minyak, kemudian kebutuhan minyak dalam negeri banyak sekali. Sampai untuk mengatasi kekurangan itu kita masih impor minyak mentah untuk dikelola menjadi minyak mateng tentunya yang siap pakai dengan berbagai kualitas. Ada Pertalite yang apa itu kan nggak tahu lah istilah-istilah teknis Iya. Pertamina ya, yang ROM-nya sekian sekian sekian. Nah, standar yang disiapkan oleh pemerintah itu Pertamina harus menyiapkan minyak untuk mobil standarnya ini ada berapa jenis gitu. Tapi tidak boleh di bawah itu kualitasnya. Kalau standarnya di bawah itu, tentu ongkos pengolahannya lebih rendah. Misalnya, minyak dijual 15.000, ya mungkin ongkos pengolahannya hanya untuk minyak Pertalite atau minyak apa itu mungkin ongkosnya X. Tetapi karena kualitasnya lebih rendah, ongkos pengelolaannya adalah X men Rp2.000. Berarti ada selisih biaya pengolahan sampai Rp2.000. Ya kalau sehari misalnya sekian juta liter yang diperlukan, kalikan sekian ribu rupiah, berarti sehari itu sekian ratus miliar. Satu hari ya Pak? Iya. Nah, kalau 1 tahun itu sudah jadi angka triliun. Kalau sekian lama, ya itu mencapai ratusan triliun. Yang dipersoalkan kemana selisih harga pengelolaan ini untuk sekian ratus triliun. Nah, itulah yang dikorupsi, masuk kantong. Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau seandainya selisih pengelolaannya itu masuk ke kas negara, ya negara nggak rugi. Hanya rakyat yang rugi, mestinya mendapat kualitas minyaknya itu standarnya A menjadi standar A minus gitu. Nah inilah kita sedih. Orang pinter ngerti teknologi, ngelola kebutuhan rakyat, bermain-main dengan kualitas untuk mendapatkan sejumlah besar uang dinikmati untuk keperluan sendiri. Tegak-tegaknya gitu ya. Nah itu Pak, jadi kan Pertamina ini kan satu-satunya BUMN yang memang dipercaya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat Indonesia ya Pak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Masih tega gitu Pak. Ini gimana sih Pak? Gimana bisa terjadi ini? Ya, kalau saya kan bisanya ngelus dodo ya. Sudah diberi kepercayaan kayak gitu dan saya yakin gaji Pertamina, karyawan Pertamina besar. Iya. Lebih besar daripada gaji pegawai lain. Apalagi dibandingkan dengan gaji saya pensiun. Hanya 4 juta sekian. Mereka ratusan juta gajinya. Apalagi level direktur. Sudah ada gaji, ada tunjangan, ada segala macam lah. Masih rakus gitu. Masih ngakali gitu. Nah, ini keterlaluan. Pertama, mengapa sampai terjadi? Kurang apa namanya dalam yang berhak atau yang berwenang mengangkat direksi BUMN ya seperti Pertamina, anak perusahaannya kok kurang selektif gitu kan. Kemudian yang berikut ngawasinya kurang selektif. Kan ini yang mengungkap kan bukan Pertamina, yang mengungkap kejaksaan. Ya kita terima kasih lah sama kejaksaan. Malulah orang Pertamina yang ngerti tentang
permainan, yang ngerti tentang teknologi, yang ngerti tentang biaya itu bukan kejaksaan, tapi Pertamina. Nah, tapi yang ngungkap kok kejaksaan. Yang tiap hari berkecimpung di sini adalah direksi Pertamina. Jadi direksi Pertamina yang punya anak perusahaan apa Pertamina apa tadi? Patraniaga. Patraniaga harus bertanggung jawab juga sampai anaknya demikian gitu. Nah, kalau direksi Patraniaga ya jelas mereka adalah pelaku gitu. Kemudian orang-orang pinter yang ngerti BBM, yang duduk di mana kementerian atau apa, gimana sih pengawasannya terhadap Pertamina ini? Ini sedih juga gitu ya kita melihat perilaku daripada aparat-aparat kita seperti ini. Karena bukan BBM bukan hanya kelas menengah atas ya Pak ya, semua ya Pak. Mulai dari tukang ojek gitu, rakyat di kampung ya, saya di kampung ya, bertani di kampung. Petani-petani itu perlu minyak minimal 2-3 liter sehari untuk memberi minyak sepeda motornya, untuk pergi ke kebun, untuk mengangkut hasil bumi. Mengangkut padi, mengangkut kopi, mengangkut sayuran, semua dilakukan pakai sepeda motor. Dan itu perlu minyak. Nah, kalau minyaknya udah dicampur, bukan campur, kualitasnya rendah, kemudian mestinya dibeli harganya 12.000 perak, diberi 15, Dengan kualitas yang tidak ada sesuai ya Pak. ini kilo gitu ya. Lalu kalau dari gambaran hitungan matematika yang Bapak gambarkan tadi yang simpel ya Pak, Nah, simpel. Itu kan kerugiannya saja sudah sampai triliunan ya Pak ya. ratusan, Ya. ratusan triliun. Kalau nggak salah kemarin itu yang terdetek aja 137 ya, atau 197. 197 sekian. Itu yang terdetek. Ya, Yang yang tenggat waktu sekian. Yang sekian tahun ke belakang. Nggak tahu. Lebih besar. Mungkin sudah ribuan triliun. Jadi hanya bermain di kualitas saja udah dapatkan ratusan triliun. tapi berarti bisa diatasi dong Pak harusnya ini. Ya bisa. Tinggal kemauan sini dari mulai dari siapa ini di bawah kementerian apa BUMN. Bagaimana menterinya melakukan pengawasan? Bagaimana direksi Pertamina melakukan pengawasan? Bagaimana di lingkup Patra Niaga sendiri mengawasi? Saya tidak tahu bagaimana eh, direksi Pertamina melakukan pengawasan terhadap Pertaminanya sendiri maupun terhadap anak usahanya Pertamina. Kita nggak tahu apakah di situ ada semacam dirjen pengawasan, Ya, apakah di biasanya situ ada inspektorat, ya. apakah apa ada pengawas internal. Kita nggak tahu. Apa mungkin juga harus dibentuk pengawas internal. Ini ada lowongan baru. Siapa yang harus ada. Soalnya yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, minyak ini hajat hidup rakyat banyak ya. Ya. Mengelola aset sangat besar. Kalau tidak diawasi, direksi-direksinya ini bisa gelap mata. Masih kurang gaji, masih kurang tunjangan, bermain lagi. Atau melihat peluang Pak. Ya mungkin ya karena tidak ada pengawasan tadi. Karena di mana ada kesempatan, di situ ada kesempitan. Ini harus diawasi lah. Satu, yang kedua, yang tertangkap demikian harus dihukum yang berat, gitu ya. Tidak cukup hanya dihukum setahun, ya kan, alah nanti bermain lagi, bayang. Potong remisi apa. Sih sudah ngabisi ratusan triliun ya, nanti semua giliran mau senang gitu ya. Jadi apa namanya hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi.